Faktanya dia berawal ketika dia berawal ketika itu, ketika dilahirkan oleh mamanya, berawal dia di situ. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Coba tunjukkan nama Yesus sebelum dilahirkan Maria. Tunjukkan. Dia adalah sang firman. Berarti dari firman Yesus. Mana dalilnya firman jadi Yesus? Firman dia menjadi manusia. Iya, saya tanya, Tuhanmu kan Yesus. Tuhanmu kan Yesus. Coba kasih dalil sebelum dia jadi Yesus, dia jadi firman. Coba dia adalah sang firman. Di mana? Itu kan maunya kamu, maunya kalian. Loh, saya tanya kamu, ketika dia berkata, aku berasal dari Bapa, aku keluar daripada Bapa, aku dan Bapa satu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saya juga bisa bilang begitu. Anda sekarang saya bertanya kepada Anda. Saya juga begitu bisa katakan saya seperti itu. Saya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena roh saya tidak diciptakan oleh orang tua saya. Roh yang ada pada saya bukan ciptaan orang tua saya, tapi dari Dia yang memberikan. Jadi saya bisa mengatakan saya berasal dari Dia. Ayo, mau apa? Apa tuh? Anda berbeda dengan Tuhan. Kok berbeda? Allah. Bagaimana mau berbeda? Dia lahir sama dengan saya. Dia bayi sama dengan saya. Dia pernah nangis sama dengan saya. Diam dulu, diam. Dia pernah lapar, dia pernah nangis, dia pernah haus, dia pernah lelah sama dengan saya. Di mana bedanya saya sama Tuhanmu? Coba tunjukin di mana bedanya. Bedanya di mana? Bedanya kamu manusia dan dia Tuhan. Dia lahir sama seperti saya lahir kan? Dia menyusui, saya juga menyusui. Dia pernah bayi, saya juga pernah bayi. Dia lapar, saya juga lapar. Anda tidak pernah bisa jadi Tuhan kan? Oke, baik. Kalau begitu Maria melahirkan Tuhan, setuju? Maria melahirkan Tuhan, setuju? Anda tidak. Setuju nggak? Tunggu, setuju nggak? Maria melahirkan Tuhan, setuju nggak? Mau melahirkan Tuhan, melahirkan ketampol sendiri, ketampol lagi, mencret kawan-kawan. Oke, Maria melahirkan Tuhan, setuju? Dia melahirkan Tuhan. Ya, setuju. Setuju. Lebih kuasa Maria atau yang dia lahirkan? Dia sementara datang sebagai manusia, dia berkuasa selama-lamanya. Saya kasih tahu Anda, kalau Maria tidak makan makanan yang sehat, mati di dalam perut. Maria puasa aja puasa. Maria puasa selama 40 hari aja puasa. Di dalam kuasanya Tuhan. Sudah, kalau Maria puasa 40 hari, yang di dalam koid selesai. Dia hidup suci aja. Seseorang yang akan keluar dalam keadaan suci kudus. Aduh, itu kan hayalan. Itu hayalan. Di zaman sekarang ini mendapat seorang wanita suci dari mana? Itu hayalan kalian. Yang dipilih apa? Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Manusia dia, bukan Tuhan. Manusia. Kabar yang Maria terima juga akan melahirkan manusia. Dia dilahirkan dari Maria nggak tanya. Maria nggak tanya. Kau lahir dari dengar. Maria nggak tanya. Bagaimana saya hamil? Apakah ada laki-laki? Lahir dari Roh Kudus. Dengarkan dulu. Menunjukkan bahwasanya yang dipahami oleh Maria, kalau dia hamil berarti ada laki-laki. Kalau ada laki-laki berarti ada sperma. Itu yang dipahami. Dia nggak memahami bahwa nanti Tuhan masuk ke perut saya. Nggak ada. Kalian aja yang menghayal. Apa jawaban Maria? Bagaimana mungkin? Saya belum punya suami. Apa yang dipahami Maria pada saat itu? Bahwa Maria mengetahui bahwa dia hamil karena ada laki-laki. Itu otak dipakai. Kalau Maria tahu bahwa yang di dalam kandungan dia adalah Tuhan, Maria akan tidak mau melahirkan. Karena tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Itu pahami. Ayo, coba. Ayo, apa? Datang sebagai manusia. Kau bilang Tuhan. Tadi kau bilang Tuhan. Langsung aja ditanyain. Gini Bang Kasih. Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Bagaimana Anda berkata bahwa hasil sperma? Roh saya juga Roh Kudus. Jadi gini Bang. Jadi Tuhannya Bunda Maria siapa? Allahmu Allah apa? Dari mana kau punya Roh Kudus?
Enggak, saya nanya dulu Bang. Tuhannya Bunda Mah. Kamu penuh ada Roh Kudus, coba buktikan alamu adalah Bunda. roh. Coba. Tuhannya Maria siapa? Silakan. Pelan-pelan, oi, pelan-pelan, oi. Buktikan apapun, Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya, Tuhannya kasih kan ini Yesus. Yesus itu kan di dalam anak. tubuh itu berasal dari mana? Saya tanya. Iya, sabar. Makasih Kiki. Salah. Allah roh. Allah tidak mungkin. Salah. Makasih Kiki. Aduh. Makasih. Iya, Salah. Jazakallah, Bidi. Jazakallah. Dari mana Sabar, Bang. Nangka. Nggak ada. Ngapain lagi Ya sama. Bagaimana manusia lahirkan Tuhan? Ayo. Nggak ada. Tadi dia bilang masa durian berbuah nangka, memang nggak bisa. Ya, salah. Ayo. Sekarang bagaimana manusia melahirkan Tuhan? Ini loh. Ketampol lagi. No. Ini loh yang mau ditanyakan ini. Sabar dulu, sabar. Oh iya. Sabar dulu. Yang saya mau katakan bahwa roh di dalam kamu itu diciptakan. Iya, sabar dulu. Nama Tuhanmu kan Yesus. Yesus kan anaknya Bunda Maria, ya kan? Nah, secara tidak langsung Anda mengakui Iya. bahwa alam semesta ini diciptakan termasuk kau manusia. iya sabar. Bukan itu pertanyaannya. Saja, kita butuh pengakuan. Jangan nangis. Jangan nangis. Yang saya Itu mau saja. tanya, ya siapa? Bahwa Iya. Allah yang menciptakan bumi alam Sudah semesta. kau siapkan kado aja tanggal 25. Apa kado kamu kasih? Sabar dulu. Sabar pelan-pelan. Anda kan punya Tuhan namanya Yesus, ya betul? Yesus itu kan anaknya Maria, betul? Wah, nah sekarang saya mau tanya, siapakah nama Tuhannya Maria? Silakan. Nama Tuhannya Maria adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhannya anaknya. Iya, Tuhannya Maria melahirkan anaknya. seorang manusia. Kasihan. Bukan manusia, Tuhan, bukan manusia dia, Tuhan. Sederhana. Kenapa ada yang mempersulit dirimu? Tuhan. Kalau manusia sama dengan saya, berarti kau nggak terima. Anak manusia itu datang dari benih roh. Benih roh adalah benih Allah selesai. Mengapa Anda mempersulit diri sendiri? Padahal Anda yang mempersulit. Tuhan sederhana. Udah baik-baik ada Tuhan satu, kau bersulit jadi 3. Yang mempersulit diri kamu. Indra, kami tidak protes itu, tidak kita tanggapi itu. Iya. Bang Palopo kita itu cuma udah mau benar kan tadi itu. Betul. Apanya mau ditentang? Tuhan. Tidak ada ditentang. Iya, nggak ada. Udah biarin itu kan pendapat Jangan Anda, kan? marah-marah. Jangan marah. Jangan marah-marah. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya, betul? Iya, anakku Tuhanku. Betul? Bang Palopo baru dikasih kabar aja. Itu Bunda Maria sudah kaget. Apalagi yang anak manusia mau dilahirkan, kaget dia. Apalagi kalau dikasih tahu Tuhan yang kau lahirkan, gak jadi dia. Pingsan. Takut bukan main. Begitu dikatakan kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, takut dia. Kenapa? Karena dia masih perawan. Apalagi kalau sampai dikasih tahu kau lahirkan Tuhan, minta ampun. Keguguran. Bulan ketiga langsung gugur. Ngomong kasih. Saya sapa dulu. Bang Yetno monitor. Bang Yetno monitor. Bang Yetno monitor. Nonem. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Bang. Muslim, Kristen Bang? Alhamdulillah, Islam. Oke, ada yang mau disampaikan Abangku? Saya butuh 1 slot kursi. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Saya butuh 1 slot kursi. Enggak ada sih, saya ikut ini aja. Oh, oke Bang ya. Izin Bang ya. Ya. Siap, Abangku siap. Lanjut. Izin saya bertanya, Tuhan mana yang kalau dijelaskan itu paling ribet? Muslim apa Kristen? Saya tanya teman-teman Muslim, Tuhan kita berapa? Keberapaan dulu nih, nanti kita tanya kebagaimanaan. Keberapa Tuhan kita? 1. Siapa namanya?
Allah. Nah, bagaimana dia? Laisa kamitslihi syai'u. Oke, tanya Tak serupa dengan makhluknya. Ayo, Bang Kasih, berapa Tuhanmu? Bang Kasih, 1/3. berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Gigi. Nah, siapa namanya? Yesus. Bagaimana dia? Dia adalah Allah. Eh, Dia adalah Allah. Bagaimana dia? Dia Anda berbicara tidak sesuai Bible. tidak. Coba tunjukkan satu ayat di Bible bahwa Yesus itu Allah. Itu yang tadi Yang saya bilang, eksplisit. satu ayat 17, Yang eksplisit. kamu tidak kenal, Ayat Pak. yang eksplisit. Tahu eksplisit nggak? Loh, itu eksplisit tidak? Tahu Tertulis eksplisit tidak? itu apa? Ya, saya tanya dulu. Eksplisit artinya apa? Tercantum di situ toh. Berarti Terus? Jelas. ya Terus? tertulis itu kan sudah ada di situ kok. Wahyu 1 Oh, ayat tertulis. 17. Kalau cuma tertulis eksplisit. Iya tertulis. Oh, tertulis. Nggak ada eksplisit. Nggak ada. Wahyu 1 ayat 17, 18. Seorang profesor sarjana perjanjian lama dan baru aja pusing cari Allah itu Yesus. Siapa bilang? Apalagi cuman kau? Kata profesor. Ayo. Kata profesor Bahkan siapa? dia tantang seluruh Kristen di dunia. Ayo, datang, mau Dia mana-mana. tantang seluruh Kristen di dunia. Dengarkan. Dia tantang seluruh Kristen di dunia walaupun dia Kristen. Buktikan, tunjukkan satu saja dalil dalam kitab suci bahwasanya Allah itu adalah Yesus atau Yesus adalah Allah secara eksplisit. Siapa Kalau dia Anda bilang bisa jawab? kalau ketemu Anda bisa jawab. kita berhenti diskusi, kita berhenti debat, tidak ada ribuan denom, ya, cuman satu aja. Coba tunjukkan, buktikan bahwa ada ayat yang eksplisit di Bible bahwa Yesus itu Allah. Tunjukin. Loh, tadi Wahyu 1 ayat 17 Yesus sendiri yang Iya. memperlihatkan dirinya kepada Yohanes. Terus Apa kenapa katanya? kamu protes? Apa katanya? Akulah awal yang akhir. Anda tidak buka baca di Yesaya 44. Itu eksplisit, Bang. Itu eksplisit. Itu tidak Oh, tersirat. itu eksplisit. Itu tidak tersirat. Oh. Eksplisit itu harus ada Yesusnya. Yesusnya ada gitu loh. Anda membaca kitab kami tidak perlu tafsiran. Alkitab Oh, menjawab gitu. Alkitab. Jadi kalau keluar dari perjanjian baru Anda melihat nubuatan kembali. Oke, Itu kita uji caranya. lagi. Kita uji Kita lagi. uji. Lukas 1:31 Bible mengatakan, Saya uji biar saya kasih jawaban. sabar. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah sudah, firman saya mau- Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Akulah yang terdahulu. Yesus bukan Yesaya, perjanjian baru Yesus. Tidak ada. Akulah Allah. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang Memangnya Yesaya kenal Yesus? Selain aku. Yesaya kenal Yesus Yesus. itu. Dia Allah. Ya sudah. Mari kasih mana? Memangnya Yesaya kenal Yesus? Mana profesor itu? Profesor bodoh itu. Waduh, memang luar biasa, tepuk tangan. Inilah Kristen. Kenapa orang Kristen itu kayak begini? Karena mereka menganggap mereka semua Kristen sanggup untuk mentafsirkan Bible itu masing-masing karena dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya apa? Ada seorang pendeta yang viral, yang sangat luar biasa di Afrika. Dia mengatakan orang-orang Kristen itu kalau mau paham belajar sama Islam, kata dia. Mereka menghormati ulama-ulama mereka. Mereka menghormati tempat ibadah mereka. Bukan kayak mereka-mereka ini. Coba lihat Saya videonya. punya kakak yang profesor saja percaya kepada Coba. Bible ini. Ya itu Bagaimana kakakmu Anda bilang bahwa dia tidak? karena Nah, kakakmu profesor itu profesor membuat ikan asin. Bukan profesor Bible. Dosen Dia profesor Bible. Profesor Bible dia. Hey, Iya, kamu ini sudah profesor. Dengarkan. Ini profesor di bidang biblos. Ini profesor di bidang biblos, di mana karya-karyanya dipakai oleh sekolah-sekolah teologi yang ada di Eropa dan di Amerika. Ini profesor Bible. Kalau kakakmu profesor apa? Profesor hukum. Mungkin saja dia mengerti Bible. Yang tidak mengerti. Beda. Profesor Bible, ya dengarkan, Profesor Bible dia itu yang dia pelajari adalah Bible. Dengarkan dulu, Profesor Bible, dia pagi buka Bible, siang dia buka Bible, malam dia buka Bible. Dia dedikasikan seluruh hidupnya untuk mempelajari Bible. Kalau orang dihukum, yang dia pelajari apa? Hukum. Apa hukum yang dia pakai?
Nggak mungkin Bible, karena Bible nggak ada hukum-hukum. Nggak pernah saya ditemukan satu negara pakai Bible sebagai hukum dalam aturan negara. Walaupun dari presiden sampai yang paling kecil Kristen semua, nggak ada. Kalau Islam ada, Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum dalam sebuah negara. Bible ada nggak? Coba sebutkan satu negara yang pakai Bible sebagai sumber hukum negaranya. Ada nggak? Nanti bahaya bang, bahaya. Istriku, suamiku sedang tidak berada di rumah. Ayo, terapkanlah. Terapkan. Anda tahu kita perjanjian itu berdiri dari hukum. Namanya juga janji-janji. Kitab janji-janji doang. Anda diam. Janji-janji doang kitabmu, janji-janji doang kitabmu. Kau jangan seperti cacing kapur lah, Harbu. Kau dengar dulu. Di dalam Saya kitab perjanjian tanya, baru kitabmu itu janji atau bukan? Dengar, ada Janji atau hukum, fakta? ada peraturan, ada ketentuan dan ada Iya, sanksi. Nah, janji. yang diambil, diadopsi oleh pemerintah di seluruh dunia. Kitab ini kan Yang ada mana? sebelum ada Yang mana? pemerintahan. Iya, coba Makanya sebutkan di situ satu yang mana? Mereka bikin Yang mana? undang-undang, peraturan pemerintah, Yang mana? keputusan presiden. Nah, di dalam undang-undang itu ada sanksi-sanksi. Kita sudah melakukan Ketuhanan itu. yang Maha Esa. Kristen Jadi itu hukumnya kita apa? perjanjian. Nah, ini yang berbeda, Abu Hadid. Ini berbeda dengan seluruh kitab yang ada di dunia. Inilah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi orang ini? yang membuat hukum-hukum itu adalah para itu. Iya, coba sebutkan dulu, sebutkan hukum yang mana? KUHP dan peraturan yang mana? Dari Kasih satu contoh dulu. Yang mana? Dari mana? Dari Bible. Iya, oke, sekarang tunjukin yang di KUHP sejalan dengan Bible. Yang mana? Di hukum yang mana? Pasal mana? Hukum perjanjian. Kau dengar? Yang mana? Tunggu, sebutkan dulu. Jangan sebutkan cuman kulit-kulitnya dulu. Bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian diadakan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi firman Taurat ini adalah yang saya tanya lain, kau jelaskan lain. Oke, anggap saja KUHP yang dipakai oleh bangsa ini yang mengadopsi dari hukumnya Belanda, yang kata Anda Belanda mengambil dari Bible. Yang mana? Di pasal yang mana? Ya, ini peraturannya. Yang mana? Menyusun sebuah hukum itu terdiri daripada hukum, undang-undang, peraturan pemerintah. Yang mana? Itu dia punya hierarki. Dia mengambil contoh dari. Coba contoh, kasih contoh. Hanya di dalam hukum. Coba. Undang-undang yang boleh menentukan sanksi hukum. Yang mana? Semua ajaran ada konstruk hukumnya. Yang saya tanya isi. Isi yang Anda klaim bahwa dalam KUHP itu menggunakan dari peninggalan Belanda, yang Belanda ini mengambil dari Bible. Yang mana? No, sistem penulisan Bible, hukum perjanjian itu belajar dari mana? Dari Bible, hukum perjanjian. Sebelum pemerintah menyusun sebuah undang-undang, ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Yang mana? Hukum perjanjian maksudnya? Oh, janji jual beli, perjanjian jual beli ada nggak di dalam Bible? Perjanjian jual beli ada nggak? Nggak ada. Dalil ada nggak? Nggak ada di situ. Ada nggak dalam Bible? Nggak ada dalil tentang muamalah. Cari sampai mata menyala, sampai ular tumbuh ketek. Kau nggak ketemu. Soal Bible tidak mengurus katanya ngambil dari situ. Soal hidup Anda, bagaimana akan Anda hidup supaya berkenan di hadapan Allah, bagaimana supaya Anda punya hidup dan Anda bisa mengikuti peraturan Dia sampai ke surga. Kasih dia ngomong sama Donald Bebek. Masih mau kau bicara kayak begitu? Coba, jari saya standby ini. Ayo, coba buka mute lagi. Jadi memang susah karena nggak ada hukum dalam Bible itu. Nggak ada hukum, mana? Cuman klaim-klaim aja. Ini hukum. Bible bilang saya klaim sebagai histori, saya klaim sebagai teologi. Begitu pembuktian, tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Apa yang pembuktian? Pancing aja dia ngomong gitu. Akhirnya dia ngomong gitu. Saudara, pedoman adalah hukum Taurat. Kalau di kitab Anda mana hukum? Tidak ada. Itu kan perkataan dua orang yang ditulis hasil curhat di dalam gua. Mana itu firman Allah? Itu curhat. Hasil curhat. Kalau kami Hasil punya penyelidikan. Hasil wawancara. Saya nggak tahu metode wawancara yang dipakai Lukas ini apa.
Jangan kau potong, biar orang ngomong itu. Antara dua orang. Kalau dua orang berbicara. Jangan kalian potong orang ngomong itu. Metode wawancara yang dipakai oleh Lukas itu metode apa yang dipakai? Datangi langsung atau membuat sampel atau apa metode dia dalam mengambil itu tuh naskah-naskah menyimpulkan itu dari apa metode dia? Dia adalah murid salah satu murid. Saya bukan tanya siapa Lukas, saya tanya metode yang dipakai oleh Lukas. Bisa bedakan nggak bahasa Indonesia aja? Pengajaran yang mereka terima. Yang kedua, mereka melakukan ini nggak lulus ini. Pasti bahasa Indonesianya jelek ini orang ini. Lah, ini bahasa Indonesianya jelek nih. Kan Anda harus teliti. Anda ini kan ya saya tanya metodenya apa? Jadi metodenya apa? Ini orang ini yang kemarin orang maju. Baik. Saya tanya Anda. Dan ini orang. Saya tanya Anda. Iya, diam. Semua itu dikumpulkan. Tetapi apa Roh Kudus memimpin mereka jadi tidak ada satu data pun yang bisa. Roh Kudus ada di dalam mereka. Ada terlibat di dalam ya, saya tanya Anda dulu. Anda yakin yang menulis Lukas, kitab Lukas itu adalah Lukas? Mendatangkan kebaikan bagi kamu yang mengasihi, yang terpanggil dalam kamu sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah sudah bekerja dalam pekerjaan Allah. Saya tanya dulu. Anda yakin yang menulis kitab Lukas itu adalah Lukas? Anda sanksi, Anda kasih tahu. Saya tanya. Anda yakin? Saya tanya dulu. Iya, nanti saya bantah kamu. Saya tanya dulu. Anda yakin yang menulis kitab Lukas adalah Lukas itu sendiri, yang murid Yesus? Bantah sudah toh? Ya, kau dulu jawab. Loh, saya sudah jawab kan. Apakah benar Lukas yang menulis kitab Lukas itu adalah muridnya Yesus? Murid. Nah, kapan dia tulis? Dia tulis di abad pertama. Oke. Bisa dibuktikan bahwa kitab Lukas ada di abad pertama? Ada, buktikan sendiri. Anda kan dengar. Ini gara-gara ngambil hukum dari Bible ya begini. Kalau Bible dijadikan hukum, sumber hukum, ya kayak begini jadinya. Maka keluarlah, kayak begini. Keluarlah artikel. Tidak baca saja. Tidak usah tanya hal-hal yang sangat tidak susah. Saya kasih mengajar kalian sekalian. Saya mengajar. Kok mengajar? Kami nggak butuh pengajaran orang yang salah. Kami butuh pengajaran orang yang benar. Anda harus belajar substansi. Tidak usah. Ya. Itu masih SMA. Iya. Oke, saya mau tanya, Bibelmu itu yang pokok atau bukan? Bible itu. Loh, pokok. Kenapa bukan? Oke, pokok. Di dalam Bibelmu yang pokok itu ada Lukas di situ. Ada. Kenapa kau bilang itu nggak substansi? Loh, ada Lukas, ada substansi kan? Nah, makanya saya tanya, Lukas ini yang menulis adalah Lukas muridnya Yesus atau bukan? Loh, saya sudah bilang Lukas muridnya Yesus. Baik. Apa metode yang dipakai oleh Lukas? Harusnya dia saksi hidupnya. Harusnya dia saksi hidupnya. Bukan dia mengumpulkan dari saksi-saksi. Itu menunjukkan bukan dia yang hidup di zaman Yesus. Anda ini nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya? Anda kalau sebentar apa? Sebentar. Di antara seluruh Matius, Lukas, Markus dan Yohanes yang menulis 70 murid, cuman Lukas yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian daripada 70 murid itu. Yang menulis satu-satunya tentang 70 murid yang lain dari 12 murid, yang lain menulis 12 murid. Lukas satu-satunya yang menulis 70 murid. 70 murid itu juga di dalam perjalanan Yesus selama menguji. Mereka pun sudah. Berarti waktu Lukas menulis ya tentang kelahiran Yesus, itu Lukas pergi ke Maria, tanya dalilnya, datanya, begitu? Iya. Anda tadi bertanya metode. Jawab dulu. Sebentar. Ini Lukas nih umurnya mungkin 500 tahun kayaknya Lukas ini umurnya ya. Iya. Dalam metode dia mengumpulkan data. Itu data untuk memperkuat dia punya hasil penulisan. Apa yang terjadi? Jadi yang nulis ini, masa dia murid Yesus? Dengar. Masa dia murid Yesus, tapi dia mengumpulkan data dari orang? Gimana ceritanya? Loh, saya kasih tahu buat kamu. Kita ini punya kita bukan apa? Ayo kita buka aja, kita baca aja Lukas 1 biar nggak
ada kemana-mana. fakta peristiwa. Peristiwa Tidak di ada. mana bahwa melibatkan banyak orang. Tidak Jadi ada, Anda tidak harus ada. mengambil data dari semua orang. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula. Kepada kita siapa? Lukas dan orang-orang. Oke, yang dari semula adalah saksi mata. Mereka mengumpulkan dari orang-orang yang semula, yang saksi mata, bukan dia. Ini bukan. Ini Theophilus dengan Lukas ada apa ya? Ada mengatakan apa ya? Theophilus ini bukan nama orang, tapi ini kayak perkumpulan. Ada. Maksud saya begini loh, ini Lukas menyampaikan bahwa apa yang mereka terima ini adalah dari yang dari semula adalah saksi mata. Dia bukan. Dia bukan Nggak, di pelayan situ kan- firman, dia bukan Nggak, Bang. saksi mata. Coba dikaji dulu. Theophilus itu kan Theophilus yang mulia. Jangan-jangan Lukas ini ada sesuatu dengan Theophilus. Coba diulang. Ya, saya baca. Peristiwa Theophilus yang terjadi- yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Yang telah terjadi di antara kita. Iya. Itulah. Seperti yang disampaikan kepada kita Nah. oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lukas bukan pelayan firman. Lukas bukan saksi mata. Ayo. Jadi ini Karena sebenarnya itu buat Saya baca. Theophilus yang karena mulia. itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa aku dan Theophilus satu. Ya salam. Udah. Ayo coba baca. Dalam metode penulisan, dia akan mengambil data. Peristiwa bersejarah melibatkan banyak orang. Bukan melibatkan cuma satu orang, bukan hasil cerita antara dua orang. Itu berbeda, bro. Itu Kalau di- antara dua orang, Dra. gosip, Dra, Anda cerita dengerin dulu. sembarangan ngawur, tidak ada Dengar yang dulu. peduli. Tetapi Yang ini fakta pertanyaan- peristiwa yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya Dalam di metode penulisan, sini. mereka tidak bisa mengabaikan data-data dan fakta-fakta. Maka mereka menulis dengan data dan fakta. Bang, kok mirip bang? Coba bang. Coba. Salah, karena apa? Coba ulang, kok mirip ya, Bang? Betul. Coba. Kita menyempurnakan, kita Bang, coba lagi, Bang. Kok mirip, Bang? Kita pikir Coba. bahwa sana itu salah. Itu curhatan dua orang dan curhatan Oh, dua iya. orang itu ada gosip di situ. Betul. Kami akan ada fakta peristiwa. Bebeknya wasit. Ada, bro. Kalau tidak ada data fakta peristiwa di depan hakim, kau Kita disuruh kasih aja lah. pulang. Kita kasih Kau ini aja lah. sebagai apa? Penggosip. Mana fakta Bukan. peristiwa? Yang Ada di situ, pertanyaannya tidak. di sini. Maka tidak ada di situ. Ada Kau hubungan pulang. apakah Itu fakta Theophilus peristiwa dengan orang yang berada di Lukas? dalam peristiwa itu yang menjadi Itu saksi yang menulis. ditanya. Oh, Nah, ya bukan orang yang- salah. Aduh. Ini loh peristiwa apa yang terjadi antara Lukas dan Theophilus. Itu loh. Dia mau ajar kita. Kau ajar ini dulu. Nah, coba ajar dia. Cara kalau makan tuh jangan berisik. Ini dia sambil makan beribut ya. Ini dia sambil makan nih. Saya sebagai Coba. utusannya. Kau ajari dulu. Bi, Saya kalau diutus, makan. makanya dia mengaruniakan dengan roh Ya, yang dah. tidak terbatas di dalam Ba, diri saya. ba, kalau Mengapa makan saya jangan bisa berdoa berisik. kepada orang SD bisa Betul. sembuh 4 tahun. Nah, saya punya anak rohani. Mengapa? Aduh, saudara-saudara, gol. Ternyata saudara-saudara, gol. Gol.
Lanjut. Skor sementara ini 3-1. Saya Betul, berkata bukan perkataan kering kosong Baik, yang tidak Firman masih mengocek-ocek bola. Firman mengutus kepada Yohanes. Yohanes membawa lari bola dalam. Jadi kalau Anda cuma ngomong doang, tidak ada Anda mengalami percuma. Saya mengalami penglihatan, saya mendapat pewahyuan, makanya saya bisa mengatakan itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Iya, dapat pewahyuan. Kenapa? Oh, ketika seorang pewahyuan, dipanggil Bapak seseorang, maka dia boleh pewahyuan, menerima menyembuhkan pewahyuan. orang. Kawan-kawan pegangan. Iya. Mode baling-baling bambu aktif. Pegangan. Ada yang namanya penglihatan, ada yang namanya mimpi. Pegangan, mode baling-baling aktif. Pertanyaan Itu saya Bang caranya. Kasih, pertanyaan Bro, saya itu Bang caranya Indra, kalau kita Bang Indra. belajar, bro. Itu Pertanyaan tendangannya. saya, kalau Anda bisa Tendangannya harus menyembuhkan bisa. orang sakit, kenapa Itu tidak ke keras. rumah sakit? Jawab. Anda kan sudah dapat pewahyuan, bisa menyembuhkan orang sakit, kenapa tidak ke rumah sakit? Silahkan. KKR juga rupanya dia. Tiap minggu itu pelayanan saya ada di rumah sakit, bro. Pelayanan saya itu penginjilan orang sakit, bro. Sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang apostol dan profetik. Iya. Maka saya punya kewajiban adalah mendoakan orang Ini sakit. Bang Baluko ada saingannya Pak Rizul dulu di sini. Profetik dan apostol. Oh. Sudah. Ah. Jadi udah waktu udah didoain semua sembuh, orang di rumah sakit itu sembuh semua. Itu adalah tergantung dari Tuhan. Karena seseorang bisa sembuh juga dia punya iman. Itu bukan bim salabim fu yaku pampum tidak. Iman dia juga harus dibangun. Karena dengan iman dia maka dia bisa selamat kami. Kalau gitu malah ngapain? Terus itu pewahyuan itu. Iman orang itu kalau dia ada iman maka disembuhkanlah dia dari sakit yang dia derita. Bangunlah dan pulanglah. Maka itu sudah terjadi di dalam pelayanan saya. Bangunlah. Iya, pulang. salah. Kenapa bagaimana? Bapak sudah baik, Bapak sudah sehat. Puji Tuhan. Bagaimana ini Bang kebenaran? Bang kebenaran bagaimana dari tadi? Bang kebenaran ini gimana ini? Ternyata orang Sudah KKR remnya juga. sudah belum ini? Aduh. Sudah belum remnya nih? Gantilah, bosan. Jangan. Jangan-jangan Bang Indra ini kayak yang di pasar itu loh, pasar-pasar Manado itu yang pasang toa, gitu. Jangan-jangan ini, bukan ya? Kita nyanda begitu, nah. Kita cuman bahagia-bahagia pak kalian. Oh iya. Oh, begitu ya. Bahagia saja pak kalian. Nah. Ayo lanjut saja, sudah lanjut. Ah, Kita nyanda apa kok tidak? iya, tapi bagusnya di sini karena tidak ada yang hujat kamu dari tadi toh. Itu saya juga tidak menghujat kok. Kita kan Itu. kita semua baik-baik. Kita nyanda ada yang hujat-hujat, nyanda ada. Cuman kita punya aliran kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu saja. Nah, itu. Itu nih ya, itu yang namanya apa namanya? Itu yang namanya apa ya? Itu yang namanya apa? Apa tahu Apa itu? Nanya Tritunggal. Tritunggal. Oh, bukan. Bukan, itu namanya apa ya? Kita Solo Padang. Itu namanya apa ya? Bukan ekspresi, Apa itu? bukan. Tapi itu namanya dia semacam apa ya? Udah tahu, lupa. Istilahnya. Kalian lanjut sudah, lanjut. Ayo. Iya. Itu saking terlalu semangatnya sehingga sampai detik ini kita tidak tahu poinnya sampai di mana ya, apa yang mau didapat ini. Dengar. Tidak. Saya begini. Iya. Saya punya satu pemahaman begini. Kalian sudah pegang, kalian punya satu dalil, kalian punya pengertian, kalian punya keputusan yang tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita diskusi seperti begini, itu susah. Kita mengharapkan bahwa kita mengajak orang, tidak bisa karena masing-masing sudah punya suatu konsep di dalam dirinya. Jadi kadang-kadang saya itu bernarasi seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu kalian sendiri punya konsep masing-masing di dalam diri kalian yang tidak bisa kita ubah. Oke? Tapi begini Bang Indra.
Saya kemarin ada bertanya juga sama pendeta, cuman agak bingung dia jawab. Mudah-mudahan Pak Bekasi ini bisa menjawab gitu kan. Simple pertanyaan saya, Pak. Cuman dia bilang, oh nanti kita bedah dulu ayat itu. Tapi mungkin Bang Indra tahu lah ya, ini ayat ini gampang ini. Mungkin ini yang dimaksud ini Bang Polopo, Pak Pendeta Marpaung ya. Pak Pendeta Marpaung kemarin bingung dia. Iya. Oh, Pak Marpaung ternyata. Iya, yang tua itu. Yang tua itu. Iya, Iya. Iya. Oh, yang Saya biasa piano dengan sama Tewu itu, Tewu. Betul itu. Bingung dia kemarin. Pertanyaannya apa? Biar kita bantu. Selamat malam. Oke. Bagaimana Bang? Itu pertanyaannya bagaimana Bang? Pertanyaannya ada di Matius berapa? 11:25 itu kalau nggak salah ya. Di situ Yesus berkata begini, Pak. Di situ Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, timbul pertanyaan di situ, Pak Indra. Yang Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapa apa Yesus? Atau dua-duanya? Oke. Bapak yang Sabar dulu, Pak Kris, firman-Nya sabar menjadi dulu. manusia, gitu loh. Di situ kan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Tuhan langit dan bumi ini siapa? Coba Bang, Matius di Matius 11 ayat 11:25. Ya, bisa saya bantu jawab ya? Sabar dulu biar Pak kasih dulu. Siapa yang mau jawab? Chris Evan, biar dia Bang tidak apa-apa. Saya ada jawaban. Chris Evan Oke, silakan. Pak kasih aja dulu, Pak kasih dulu. Soalnya dia baru ini. Saya kasih ya. Ya, silakan. Di ayat 25, tetapi aku berkata pada waktu itu berkata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetap engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Betul. Yang pertama jawaban saya, dia sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk terus berdoa. Dan itu dia perlihatkan, dan dia adalah juga datang sebagai manusia. Dan yang ketiga, singkat saja ini singkat. Yang ketiga, dia selalu mempermuliakan Bapa. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya, tetapi dia selalu mempermuliakan Bapa. Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Makanya dia bilang begini, permuliakanlah aku dengan kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, dia merendahkan diri dan dia menganggap bahwa dia sedang datang sebagai utusan daripada bapaknya sendiri. Maka dia selalu memuliakan Bapa. Gitu. Itu dari saya. Silakan Kasih sama orang Muslim enggak Iya, dapat. sabar. Mungkin kepanjangan Pak kasih. Pertanyaannya simple kok. Sama orang Muslim itu yang simpel aja. Ya, di ayat itu siapakah Tuhan langit dan bumi, Bapa atau Yesus? Atau Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus? Ya, saya bantu ya, saya bantu. Dia sedang berdoa kepada Bapa kan? Iya, jadi yang menurut Pak Kasih Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapa. Bukan Yesus. Yesus sementara itu firman Bapa yang Tuhannya, yang pencipta, yang Tuhan langit dan bumi itu. Tuhan langit dan bumi Bapa, betul? Bapa. Yesus itu firman Bapa, Tuhan langit dan bumi itu. Yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah juga. Jadi yang Tuhan langit dan bumi siapa? Ya berarti dua-duanya lah. Oh, berarti dua, Tuhan langit dan bumi? Ya iya. Ya salah. Betul nggak Pak Kasih? Chris Evan dia benar. Lanjut Chris Evan, lanjut. Oh ya sudah. Kalau Ya menurut sudah, apa Pak musuhnya di Kris, situ? Satu firmannya jadi manusia, satu lagi di atas. Itu Berarti Tuhannya dua, bukan satu. bukan satu. begitu loh. Kan Allah itu kan maha hadir. Bagaimana kalian mengatakan Allah kalian di dekat urat leher kalian? Mulai kan? Dia kalau udah mentok lari ke Al-Quran. Ini. Loh iyalah. Lu harus Sekarang kan aku menjelaskan membawa dulu. kalian supaya kalian juga mengerti. Oke. Tuhanmu ada berapa? Satu apa dua? Satu, tapi dalam kehadiran tiga. Saya enggak. Ketawa kau, nggak bisa kau cerna, nggak bisa kau cerna kalimat itu. Dia satu dalam tiga kehadiran. Nah, kehadiran pertama siapa? Bapa.
Kehadiran kedua siapa? Yesus. Kehadiran ketiga siapa? Roh Kudus. Ada berapa yang hadir? Ada yang berapa? Kehadirannya 3. Berarti ada 3 Tuhanmu. Loh, ada 1 lah, dia kehadiran loh. Katanya hadirnya 3. Yang 3 itu berasal dari 1 itu. Gimana sih kau? Kita sekarang bahas apa ini? Bahas Tuhan kan? Jangan kita bahas Palopo. Kalau Palopo itu gak bisa 3 kehadirannya. Ya dia ada di kantor, ya di kantor aja. Buah kelapa Ya? dengan pohon kelapa Sebentar sama. dulu. Kalau si Palopo, dia ada di kantor, ya di kantor aja. Gak bisa dia ada 3 kehadiran. Kalau Allah itu bukan si Palopo. Allah itu ada, bisa dalam 3 kehadiran. Kok bingung kalian begitu? Pohon kelapa sama enggak? Kenapa kalian bingung? Kalian itu sebenarnya Tuhan, kau bilang Tuhan itu tidak seperti makhluk. Tapi ketika saya mengatakan bahwa Allah itu satu dalam 3 kehadiran, kalian heran. Tadi kau katakan 2. Allah itu Tadi tidak 2. Tadi 1. Tapi ketika saya Tadi 2. mengatakan bahwa Allah itu tidak seperti makhluk, kalian bingung. Ya tadi kan kamu bilangnya 2. Kok jadi 3? Jadi Ya, 1 karena lagi. dia di situ masih diceritakan 2, masih diceritakan. Oh, berarti 2. Di situ, yang 1 lagi nanti baru ada di ayat sebelumnya, setelahnya, begitu loh. Jadi berapa totalnya? 1 dalam kehadiran dia. Kau tahu nggak kehadiran? Misalnya si Palopo ini ada di kantor, ada di rumah, ada di. Saya tanya, Yesus ini Bapa atau bukan? Yesus Bapa bukan? Firman Bapa, firmannya Bapa, Firman yang Bapa. menjadi manusia. Berarti Yesus bukan Bapa, sepakat? Ya bukan dong. Ah udah, berarti ada 2 ya, 2 sosok. Yang satu Firman Bapa, yang satu Bapa, ya kan? Kehadirannya ada 3 gitu loh. Kok lari kehadiran 3 lagi? Ini kan Firman Bapa Yesus. Jangan kau bilang 2, Roh Kudusnya kau manain. Lah, Nanti emang Roh Kudus itu apa? Emang Roh Kudus itu apa? Apa? Ya emang Roh Kudus itu apa? Roh Kudus. Ya Roh Allah lah yang menyertai manusia. Roh Allah itu apa? Ya Roh Allah itu apa? Ya Statusnya. Roh Kudus. Roh Kudus kan Roh Allah. Status daripada Roh Allah ini Tuhan bukan? Ya Tuhan lah. Tuhan itu penguasa. Siapa yang mengatakan? Tahu arti Tuhan itu apa sih sama kalian? Sesembahan. Oh, sesembahan. Nah, iya. Kau dari mana kau tahu dari mana kata Tuhan? Lalu kamu mau pakai kamus apa? Kamu hidup di mana Orang ini? Orang Islam kata Tuhan itu tahu dari mana? Mulut kalian mengatakan kata Tuhan dapat dari mana kalian? Kamus KBBI Tuhan. Iya, Kamus KBBI bahasa tahun Indonesia. berapa? Kamus KBBI tahun berapa ada? Lah saya kan orang Indonesia, arti Tuhan Iya, kan? kamus KBBI tahun berapa adanya? Sebelum ada kamus KBBI disebut apa? Iya, makanya nggak tahu. Kau dapat sebelum ada KBBI, kau tahu nggak mengatakan Tuhan? Lah saya kan lagi permasalahkan, kamu menanyakan definisi Tuhan apa? Saya jawab. Tahu orang Sesembahan. KBBI. Dengar dulu. Jangan lari. Sebelum ada KBBI, kau tahu arti kata Tuhan nggak? Lah, kami sebelum KBBI ada, kami menyebut Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Namanya ada. Kamu nyebutnya apa? Kamu nyebutnya apa? Jadi kau ada tuh. Jadi Allah jadi gini, Allah tiada Tuhan selain Allah, tiada. Jangan ngawur. Yang saya tanyakan bahwa KBBI nggak ada. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Jawab. Dulu lah. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Jawab. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Kamu nggak jawab. Mana tahu mengatakan Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Itu yang saya tanya. Jadi kau nggak mau membahas kata Tuhan ini? Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Gitu loh. Masa nggak pede gitu ngaku? Desak dia kata. Nah, saya tidak terdesak. Anda melarikan daripada kefirmanan daripada Yesus yang adalah Tuhan, kau larikan kepada Roh Kudus. Saya tanyakan, Roh Kudus ini statusnya Tuhan atau bukan? Iya Tuhan, Muhammad aja Tuhan. Roh. Di mana dalam Bible-mu mengatakan Roh Kudus itu Tuhan? Roh kamu kan? Di mana dalam Bible Roh Kudus itu Tuhan? Jangan lari.
Gimana dong? Mana? Di mana dalam Bible Roh Kudus itu, Roh Allah itu adalah Tuhan? Ya Roh Allah itu ya datang dari Allah, ya Tuhan lah. Allah juga. Di mana Roh Allah itu adalah Tuhan? Dalil. Allah itu adalah Tuhan mana? Contoh. Gimana? Allah itu Contoh kau tanya sama saya, apologet muda, Bible mengatakan Roh Allah itu apa? Saya jawab, Roh Allah itu utusan. Di mana dalilnya? Wahyu 5 ayat 6. Saya tanya, Roh Kudus itu Tuhan, dalilnya di mana? Ya Roh Mana Allah. dalilnya? Kalau Roh Allah itu apa? Namanya juga Roh Allah. Ya, Roh Allah itu kan Roh Allah itu dalam Bible dikatakan utusan. Kau mengatakan Roh Allah itu adalah Roh Kudus dan adalah Tuhan. Dalilnya di mana? Utusan begini loh, utusan dengan Roh Allah itu nggak ada beda. Roh Kudus Tuhan, dalilnya di mana? Roh Kudus Tuhan. Dengar dulu. Satu pekerjaan, satu lagi manifestasi, satu lagi apa namanya hakikat. Kau pikir Tuhanmu ini konsep Bang BRI, Bang? Pertanyaanmu sama. Bukan tanya itu, saya tanya Roh Kudus ini dalilnya di mana Tuhan? Roh Kudus di mana dalilnya Tuhan? Presiden. Kutanya dulu kau. Roh Kudus ini dalilnya di mana Tuhan? Saya tidak akan lari, malah saya lari-lari, muter-muter. Roh Kudus di mana dalilnya Tuhan? Mana? Kau yang kemana-mana kan kau. Mana beda hakikat? Utusan itu. Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Status sama dengan Roh Allah itu adalah Tuhan. Itu apa? Yang jadi pertanyaannya adalah di mana dalilnya Roh Kudus ini Tuhan? Roh Kudus. Mana? Roh Kudus itu ada Roh Allah. Roh Allah itu ya Allah. Yohanes 1. Ya di mana? Di situ tertulis Roh Kudus itu adalah Tuhan. Apakah roh apologet adalah apologet? Iya. Saya nggak tanya roh saya bukan Tuhan. Saya tanya roh yang kau anggap adalah Tuhan ini di mana dalilnya Tuhan? Itu adalah utusan. Iya, Roh Allah itu utusan gitu. Zakaria 12 ayat 1. Roh itu adalah ciptaan. Apakah Prabowo itu presiden apa manusia? Saya nggak tanya Prabowo. Dengarkan. Jangan kau kayak sendal gitu. Jangan kayak Porenjes napa? Bukan karena Chris, kau jangan kayak Porenjes. Berubah sana, berubah sini. Nah, terus di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan? Di mana dalilnya Roh Kudus yang adalah Roh Allah ini adalah Tuhan? Wahyu 5 nomor 6, Roh Allah itu adalah utusan dari Tuhan. Zakaria 12 ayat 1, Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Sebagai pernyataan yang kau lontarkan mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, sumber penguatnya dalilnya di mana? Gitu loh. Kalau kau punya saya nggak bantah. Kau punya Roh Kudus adalah Tuhan, saya nggak bantah. Menyerang ke tangan saya langsung. Roh Kudus adalah Tuhan, mana? Makanya aku bilang tadi apologet ya, kau kan suka bernarasi sendiri kau ya, giliran kau ketemu kau nggak mau. Arti Tuhan itu kau dari mana kau taunya artinya? Kenapa lari ke situ lagi? Sudah saya katakan. Tuhan dan utusan itu nggak ada hubungannya. Sama dengan. Nah, sekarang utusan dengan yang mengutus lebih tinggi mana? Tuhan kan bisa mengutus dirinya sendiri, emang kenapa? Ya, utusan dengan yang mengutus lebih tinggi yang mana? Oke, Tuhan bisa mengutus dirinya sendiri. Tinggian begini nggak ada statusnya seperti itu. Yesus memberitahu statusnya. Yesus kasih tahu statusnya. Karena Yesus itu di dalam dia yang diutus, ya sudah perannya sebagai manusia. Utusan dengan yang mengutus menurut Yesus siapa lebih tinggi? Oke, kita tanya kayak gini aja nih. Utusan dengan yang mengutus menurut Yesus lebih tinggi yang mana? Menurut Yesus ya, bukan menurut kau. Utusan dengan yang mengutus menurut Yesus lebih tinggi yang mana? Nggak ada lebih tinggian, nggak ada dibilang lebih tinggi. Makanya saya bilang kau dari tadi asumsi. Mengatakan Bapa lebih. Yohanes 13 ayat 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi. Di situ itu hamba. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Mana ada itu tulisannya? Yohanes 13 nomor 16. Maksudnya itu apa yang di situ? Itu kan perbedaan. Itu kan cuma nggak pernah baca di sini. Udah dikatakan memang Yesus Allah itu Bapa itu lebih besar daripada aku. Ya kenapa? Memang statusnya sebagai manusia. Tadi kau bilang tidak lebih, kau bilang sama kata Yesus.
Di mana? Kau kan bilang tadi sama, kata Yesus. Mana ada aku bilang sama? Saya tanya ulang lagi, utusan dengan yang mengutus menurut Yesus sama atau tidak? Apa kau bilang? Ulangi. Utusan dengan yang mengutus menurut Yesus lebih tinggi yang mana? Dalam hal apa dulu ini? Dalam hal apa? Jangan dalam hal apa? Iya udah dibilang Yesus kitanya, Bapa lebih besar daripada aku. Apa? Iya, berarti lebih besar siapa? Yesus atau Bapa? Hal ini dalam tugas ini. Tugas apa? Apa masalahnya? Emang kapan nanti? Emang kapan Itu dari dia nggak bisa mengutus, itu kan masalah tugas. Lah berarti kau sudah mengakui bahwa karena Yesus itu ditugaskan, ya firman-Nya itu menjadi manusia untuk suatu pekerjaan yang maha dahsyat, yaitu memasuki dunia orang mati. pekerjaan berdasarkan perintah siapa? Firman-Nya. Pekerjaan berdasarkan perintah siapa? Itu keimanan Kristen, nggak ada kata itu. Pekerjaan berdasarkan perintah siapa? Brother, saya tanyakan kepada Anda, ya kan? Yesus datang untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah siapa? Perintah Bapaknya. Berarti ada sosok yang menerima perintah, ada sosok yang memberi perintah, betul? Iya, kenapa? Yang memberi lebih kuasa mana? Menerima perintah atau yang memberi perintah? Tidak ada disebutkan gitu. Manakah yang lebih berkuasa? Nggak ada bilang gitu. Maaf, kalau Yesus yang mengaku. Yesus mengaku Bapa lebih berkuasa daripada dia. Tapi Yesus kan mengatakan segala. Saya tanya, lebih kuasa mana yang memberi perintah? Loh, dengarkan baik-baik, brother. Dengarkan pertanyaan. Semua apa yang dimiliki Allah adalah kepunyaanku. Ya, semua kuasa sudah diberikan kepada aku. Apa maksudnya? Berarti Yesus ini hasil pemberian, nggak modal dia, nggak punya modal. Kuasa diberikan. Iya, diberikan kepada dirinya sendiri. Saya memberikan. Berarti yang berkuasa, sumber daripada kekuasaan itu Yesus atau Bapa? Apanya? Sumber daripada kekuasaan itu Yesus atau Bapa? Ya Bapa. Kenapa? Yang pantas dijadikan Tuhan sesembahan, Bapa atau Yesus? Bapa dan firman-Nya. Ini yang saya katakan, ya kan? Firman-Nya itu Yesus, ya dirinya dia sendiri juga. Kenapa? Bikin tergoncang malam ini kan gitu. Tergoncang jiwanya malam ini. Enggak, sekarang begini, kamu itu kayak memisahkan Yesus itu berasal dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Yesus itu berasal dari dirinya sendiri gitu. Stop. Apa sih sebenarnya tugasnya? Lanjut. Tahu nggak? Apa tugasnya Yesus apa? Tugasnya Yesus apa? Tugasnya Yesus menyerahkan nyawanya untuk mengembalikan, untuk mengambil mati. Mati maksudmu? Iya. Itulah tugas. Coba Bang kasih coba bukakan dulu Bang. Itulah tugas yang terima dari Bapakku. Sebentar dulu. Mati gila. Tugasnya tugasnya untuk menyerahkan nyawanya untuk diambil kembali. Itu di dalam Matius. Bagaimana pengikutnya ini? Ya itulah makanya. Jadi tugasnya mati, betul. Pekerjaan ini nggak ada yang bisa melakukan, hanya dia yang bisa melakukan sendiri. Malaikat juga tidak bisa. Ya karena ini Yesus ini, ya Allah ini yang mau datang sendiri. Sebentar dulu Dito, biar ku jelaskan kau. Sebentar dulu, apa tugasnya? Bener, mati tugasnya. Mati tugasnya. Tugasnya Yesus diutus itu oleh Bapaknya mati gitu maksudmu? Tadi eco saya terlalu tinggi ini. Yang ada di bawah. Udah stabil belum ini? Eco saya udah stabil belum Aki? Kayak gini. Udah. Tugas yang diterima Yesus dari Bapaknya adalah menyerahkan nyawanya untuk diambil kembali. Iya, menyerahkan nyawa itu mati. Karena Yesus itu diutus untuk menyelamatkan dosa dunia ini. Jadi bukan kayak kamu. Mati. Ya, buat statement lagi. Mematahkan jadi Tuhan saya diutus oleh Tuhannya
itu mati, menyerahkan diri, begitu ya? Dia memasuki ke dunia orang mati. Bukan memasuki dulu, namanya mati. Itu ya mati saja. Iya, kenapa mati? Nggak usah masuk dulu. Bukan mati kalau mati itu ya masuk kuburan gitu loh. Iya, memang itu. Coba kau benerin dulu. Bagaimana kau menebus orang? Bagaimana kau Yesus. menebus? Sekarang ku tanya dulu kau. Dia ditugasin untuk sebentar dulu Dito. Kau itu ngoceh dari belum mau tadi diterangin apa enggak? Aku dengarnya capek kali dengan kebotolan. Enggak, kau mau bertanya, mau menjelasin apa gimana? Kita menjelasin. Kan sudah kau jawab. Kau cukup bertanya. Dia menyerahkan diri, tugasnya Kau menyerahkan gini loh, diri. Chris Evan, ini tugasnya apa gitu loh. Jangan kau jelas, kau bener-bener bertanya, bukan kau Yesus yang menjelaskan dimaksud, gitu. ini Yudas ini. Ini ditipu oleh Yudas ini. Nah, itulah kan kau nyalah. Kau salahin. Ini Yudas, ini pengikut Yudas. Nanti kau bilang ini palsu, ini tidak. Coba Bang kasih bukakan dulu tugasnya apa? Tugas yang kuterima dari bapakku. Udah, kau akui dulu nggak tugasnya mati? Ya, tugasnya nggak ada dibilang mati, tapi mengambil apa namanya, menyerahkan nyawanya untuk mengambil kembali. Lebih enak sama si kasih aja deh. Ya karena kau nggak mampu melawan saya gitu loh. Dari segi logika. Bintang. Masa Tuhannya ditugaskan mati? Menyerahkan ke siapa lagi itu? Ah, itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ditipu kau sama Paulus juga. Yang lucu Pak Po sama saudara-saudara semuanya. Nggak disangka-sangka pada saat kita membaca 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang jawab kenceng, amin katanya. Belum sampai itu kalimatnya. Ya, jangan curhat, Begitu dilanjutkan. Kamu tanya aja, ada lagi yang bertanya. Kalau tugas Yesus tadi. Ini ya, kebanyakan orang-orang Kristen itu adalah menebus manusia dari dosa supaya manusia itu punya kehidupan. Ya, di dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia ini, ya kata Yesus loh, maka dia merelakan anaknya yang tunggal untuk. Siapa yang ketemu Yesus? Ya udah, berarti kau pertanyaan beda lagi. Ya, siapa yang ketemu? Ya, tadi kau bilang perkataan Yesus mana? Kita bacakan perkataan Yesus warna merah. Siapa? Ada yang bilang saya nanya mana perkataan Yesus. Ini mah belagu banget ya kalian, slim. Bukan belagu Bintang, kau terlalu tolol untuk naik diskusi. Itu harusnya malu gitu loh. Kau harusnya malu. Kau ngaku-ngaku mualaf. Mualaf dari Katolik, apa namanya? Aduh, ampun. Loh, kok kayak gini? Abrit kau deh. Aduh, Dito. Udah ya. Jadi menurut pemahaman Bintang, kau bilang bahwa sekarang Yesus kutanya dulu kau Dito. Udah, sekarang kutanya Yesus diutus untuk. Saya kira Bintang Fajar sudah berubah, Kang Dito. Ternyata makin parah. Enggak lah, nggak mungkin. Dia menyamai, ada yang bisa ngelawan aku berdebat. Di atas tembok, nggak mungkin dia berubah. Paling nanti aku nggak bisa kalah, ditendang. Tidak, bukan masalah kalah. Percuma kita berdebat. Ya, nggak ada yang bisa. Enggak gini Bintang Fajar. Percuma kita berdebat sama orang yang nggak punya ilmu. Itulah gunanya Tuhan menciptakan 2 telinga, 1 mulut. Itu kita disuruh lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Tadi si apologi udah sekakmat. Dari mana kau tahu mulutmu mengatakan Tuhan? Dari KBBI. KBBI itu ada tahun 84. Sebelum ada tahun 84 itu kau tahu kata arti Tuhan nggak? Allah Subhanahu wa taala, budak. Allah Subhanahu wa taala. Kami tanpa 1627. Dengarkan. Islam itu tidak bergantung dengan terjemahan. Ya, kau lebih baik dengarkan baik-baik.
Ya kata Tuhan Islam itu tidak bergantung dengan terjemahan. Kami walaupun tidak ada terjemahan, ya, jangan kau pakai kata Tuhan. Kata Tuhan itu yang di dalam kami tidak pernah menyebut Allah dengan Tuhan. Dengarkan. Kami itu tidak bergantung dengan terjemahan. Dalam sholat menyebutkan nama Allah, ya kan? Takbir menggunakan nama Allah, ya kan? Beramal soleh menggunakan nama Allah. Bahasa Arab nggak ada terjemahan kita dalam beramal soleh itu, nggak ada. Yang mengatakan Tuhan itu utusan itu adalah dirimu sendiri, karena kau memaksakan utusan menjadi Tuhan. Karena definisi dalam kamus KBBI, Tuhan itu artinya sesembahan. Itu loh. Beginilah ini kalah di mute-kan gitu. Nah, karena kamu cerewet kayak pantat ayam. Biarkan. Suaranya juga nggak kedengaran kok. Cerewet kayak pantat ayam. Si apologet, ya kata si apologet antara Tuhan, dia kan Tuhan itu kan, dia kan utusan gitu. Dia bingung gitu loh. Apa bedanya? Saya bingungnya di mana? Kau bangkitkan Paulus, debat sama saya, nggak usah kau terlalu Tuhan itu artinya penguasa. Sombong kali kau ini. Ya, Rob, bahasa Arabnya Rob, gitu loh. Kamu lihat nggak? Terus kamu lihat nggak di video-videonya si Edis itu? Terus Yesusmu itu apa? Yesusmu itu apa? Kamu tahu nggak? Lihat nggak di TV-nya si Rob? Ya, Yesusmu ini apa? Yesusmu itu juga Rob. Ya, Muhammad itu juga Tuhan, penguasa. Itu loh. Jadi jangan kau bilang Tuhan itu sesembahan. Yesusmu itu siapa? Gitu loh, ditanyain. Yesus itu adalah firman Bapa itu sendiri yang menjadi. Berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Yang ditugaskan untuk menyelamatkan dunia ini. Untuk mati. Katakan gitu. Iya. Caranya menyerahkan nyawanya. Karena dia harus masuk namanya mati. Ya dia harus mati. Tetapi di dalam kematiannya dia menginjili roh-roh yang ada di zaman Nuh. Itu berarti dari segi manusia dia mati. Tapi kalau dari segi dia datang sebagai manusia, gitu loh. Ya, ketika dia datang sebagai manusia, statusnya manusia atau Tuhan dia? Macet. Ya manusia lah statusnya, yang berasal manusia. dari Bapa, yang berasal dari Allah itu sendiri. Sama dengan ketika gini, nggak usah panjang-panjang, pelan-pelan aja. Maria menyerupai muka orang. Nggak nanya itu, kayak racun. Karena statusnya manusia apa malaikat? Iya, status manusia kan kamu jawab. Biar nyala logikamu itu. Kenapa kamu ini kayak perempuan? Jibril datang ke Maria. Baca aja nggak bisa tuh. Nah sekarang kutanya Jibril di situ. Ini yang kenapa 1 Korintus 4 nomor 10 banyak kali dikomalin ya? Enggak, gini Bang. Dia mau antara Tuhan dengan malaikat, ya kan? PA emang dia. Sekarang dia nanti Tuhan disamakan Prabowo. Sekarang waktu Jibril itu bodoh karena Kristus. Sekarang waktu Jibril datang ke tempat Maryam ini, kalau Allah itu punya perut, Tuhan mau disamakan dengan malaikat. Tuhan mau disamakan dengan Prabowo. Aneh-aneh. Nah itu artinya supaya logikamu itu jalan gitu loh. Ya karena kamu samakan Tuhan itu makhluk. Bukan disamakan supaya kau ini kan anak TK. Jadi aku mengambil analogi-analogi yang gampang gitu loh. Nah, oke. Tadi kau bilang Allah itu tidak seperti makhluk, ya. Oke. Tapi ketika dia jadi makhluk, ketika dia jadi tidak seperti makhluk, kamu heran. Kan tidak ada makhluk yang dalam 3 ke 1 dalam 3 kehadiran. Sudah. Dulu kau Tuhanmu. Ada nggak makhluk yang satu tapi dalam 3 kehadiran? Ada nggak? Waktu Tuhanmu datang jadi manusia. Enggak, aku tanya dulu kau Palopo. Ya kan kau bilang Allah itu tidak seperti makhluk. Laisa kami sili saliu. Enggak ada gitu. Nah, ketika ada nggak makhluk Laisa kami sili saliun ini? Satu dalam 3 kehadiran. Ini ngomong apa? Kami sili. Botol. Waktu Tuhan menjadi manusia,
apakah dia masih tetap Tuhan? Kafir. Tuh ada kafir pelawak begini ya.